Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, untuk quick count-nya. Oke, di sini kita geser ke atas, scrollnya ada dua pilihan menu, login admin dan login saksi ya teman-teman ya. Jika terkendala, hubungi kami di kejukan lain dengan nomor WA yang tersedia. Oke, sekarang kita login admin terlebih dahulu. Dengan cara mengklik, kemudian masukkan username adminnya ya, kemudian dan passwordnya juga. Selanjutnya pilih login. Nah, setelah melakukan login dengan benar, maka akan tampilan adminnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah terdapat total suara, saksi terdaftar, koordinator, kemudian data komite 1 dan data tim pemenangan ya. Di sini ada tiga paslon, kemudian grafiknya juga terlihat untuk pemilihan suaranya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini pertama-tama kita pilih kelurahan. Nah, di sini teman-teman bisa menginput data kelurahannya ya. Ini bisa ditampilkan secara per 100. Kemudian tambah data dengan mengklik tombol di atas, kemudian pilih kelurahannya dan teman-teman bisa menginput nama kelurahannya, kemudian pilih simpan ya, kita kembali. Oke, setelah menginput kemudian kita klik menu TPS. Di sini ada data yang kita input sebelumnya, data kelurahan, kemudian kecamatan, ada nama TPS juga ya, nomor TPS, kode TPS. Nah, yang bagian berwarna hijau dan biru ini untuk data-data yang belum menginput atau sudah diinput ya, untuk program C1 nya sudah mengupload, saksinya sudah mengupload, dia berubah sendiri warnanya ya. Kalau dia belum diinput berbentuk warna biru. Oke, dan maksimal suaranya sudah tertera di sini. Oke, klik tambah data untuk menambahkan data ya, seperti ini kolomnya. Kemudian di sini bisa mendownload, ada keterangannya juga. Belum bisa ya, kalau untuk ini belum bisa ya, yang di TPS saksinya ya, nanti bisa di download. TPS, data TPS juga bisa di download nanti ya. Kemudian kita pilih TPS. Nah, di sini bisa import data dan ekspor data ya, data TPS-nya. Oke, di sini bisa di-download data TPS-nya ya. Kemudian bisa mengekspor juga TPS-nya. Kalau mengekspor dalam bentuk Excel ya teman-teman ya. Kemudian bisa di-download juga, formatnya seperti ini ya. Kita buka. Jadi aplikasi quick count ini hanya berfungsi untuk menghitung cepat dari pemilihan suara ya teman-teman ya. Sudah terdata di TPS kelurahan yang dikoordinir oleh tim pemenangannya. Ini daftar tim pemenangannya ya. Tim pemenangan ini yang mengkoordinir per kecamatan ya teman-teman ya. Kalau koordinator itu mengkoordinasi saksi ya di TPS. Oke, sekarang kita masuk ke koordinator saksi. Ini halaman koordinator saksi ya teman-teman ya. Kalau di sini yang saya lakukan kemarin itu satu koordinator satu saksi ya teman-teman ya. Jadi satu TPS satu koordinator ya. Oke, di sini
penanggung jawabnya itu yang di pemenangannya ya, di wilayah apa, kemudian jumlah koordinator ada berapa, jumlah TPS-nya berapa, kemudian kecamatan apa ya teman-teman ya, itu bisa ditambahkan di sini. Nah ini seperti yang kita lihat, penanggung jawabnya sudah tertera, ada 4 TPS, ada 4 koordinator, kemudian di kecamatan dan kelurahan apa ya. Di sini nama-namanya sudah tercatat di sini. Kemudian ada nomor KTP, nomor telepon ya teman-teman ya, untuk menghubungi jika terjadi kendala yang akan terjadi nantinya misalnya. Kemudian selanjutnya di bawah koordinator ada saksi ya teman-teman ya. Nah saksi ini yang akan menghitung suara pada saksinya akan memperoleh hasil suara dari pemilihan TPS nanti ya, yang ada di TPS ya. Nanti akan diinput seperti ini, penanggung jawab, jumlah TPS-nya ada berapa. Kemudian saksi ini nantinya akan mendapat username dan login yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Dan username dan login ini hanya dapat dilakukan untuk sekali input saja perolehan suara yang akan dimiliki. Nah seperti halnya di sini saya ambil contoh atas nama Farhat, username saksinya sudah ada, usul saksinya, kemudian di TPS berapa. Nah di sini saya catat terlebih dahulu karena nanti di surat mandatnya ini sudah tertera ya, username dan password saksinya. Jadi kita coba untuk melogin nantinya. Sini sudah kita catat ya, Farhat, kemudian username-nya, passwordnya berbeda-beda. Jadi masing-masing saksi itu mempunyai password dan username yang berbeda-beda ya. Nah apabila terjadi penginputan salah, nanti saksinya dapat menghubungi adminnya ya untuk menonaktifkan kembali loginnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini saya catat untuk sebagai contoh aja karena surat mandatnya tidak saya cetak ya. Nanti apabila sudah mencetak akan muncul username dan passwordnya ini muncul di surat mandat. Oke, selesai. Kemudian ada file upload C1 di sini. File C1 ini file-file yang sudah dikirim oleh saksi ya teman-teman ya. Berikut keterangannya, di TPS berapa, jumlah suara tidak sah. Kemudian ada foto gambar C1-nya yang akan dikirim oleh mereka ya teman-teman ya. Hanya itu saja yang poin penting pada aplikasi ini ya teman-teman ya. Kemudian rekap saksi menyerahkan. Nah, di sini teman-teman bisa merekapnya per kecamatan ya, yang nanti bisa diekspor ke bentuk Excel ya teman-teman ya, per kelurahan. Jadi bisa mengetahui saksi-saksi mana saja yang belum mengirim datanya ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa dilacak di TPS mana saja yang belum mengirim datanya. Oke, tampilan laporan C1 ya. Kemudian di sini jasa pakai ada laporan uang saksi, laporan rekap total dan lain sebagainya. Ini tidak kita pakai ya teman-teman ya. Langsung saja kita keluar sekarang ya teman-teman ya. Nah di sini saksi sudah bisa login ya karena datanya sudah ada. Jadi kita login saksi, kita contoh saja, misalkan saksi sudah berada di TPS ya teman-teman ya. Nah di sini username dan password saksinya berbeda-beda ya, masing-masing TPS dan nama saksi beda nomor loginnya. Dan input ini dapat dilakukan hanya satu kali ya teman-teman ya. Apabila terjadi kesalahan nanti pihak
admin akan memberitahunya. Jadi tampilannya seperti ini, namanya sama ya, namanya Farhat ya, muncul ya. Kemudian di TPS mana sudah muncul, kemudian Gunung Batu, kelurahan, kecamatan ya, sudah muncul. Kemudian di sini kita klik form C1, upload form C1. Nah, itu teman-teman saksinya harus memfotoi ya, memfotoi lembar C1-nya nanti ya. Di sini bisa menginput hasil suara calon pasangannya ya teman-teman ya. Kemudian apabila tidak sah, tulis berapa yang tidak sah, kemudian choose file ini untuk mengupload foto yang akan dikirim. Kemudian selesai ya.